Selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini, yaitu dengan hari ini adalah agendanya, yaitu kita akan membahas tugas 8 mekanika bahan tentang elastisitas linier, hukum Hooke dan angka Poisson. Harapannya dengan pembahasan tugas ini, kalian mengerjakan tugas dan pembahasan ini, kalian bisa semakin memahami tentang materi yaitu elastisitas linier, hukum Hooke dan angka Poisson. Aplikasinya ya. Baik. Soal yang pertama. Jadi sebuah batang prismatis ingat ya, batang prismatis itu berarti batang yang dimensinya sama mulai dari ujung awal hingga ujung akhir itu dimensinya sama. Nah, itulah yang dinamakan batang prismatis dengan penampang lingkaran D ini ya, dengan diameternya 30 mm, kemudian panjangnya 3 meter, itu dibebani gaya tarik P sama dengan 120 kN. Jadi ditarik 120 kN. Batang ini punya panjang, ini tadi sudah saya sampaikan, L 3 meter dan diameter D 30 meter. Batang ini terbuat dari senyawa aluminium 2014-T6 dengan modulus elastisitas E sama dengan 73 gigapascal dan rasio Poisson Nu sama dengan sepertiga. Hitunglah perpanjangan delta, berkurangnya diameter delta D dan berkurangnya volume delta V pada batang tersebut. Nah, kita harus pahami, pertama kita harus pahami dari yang diketahui, kemudian yang ditanyakan, ini sebenarnya apa gitu ya. Makanya pertama kali kita harus tuliskan kalimat matematikanya. Sebelum ke sana, ya, ini saya ingin mereview lagi juga ya, bahwa ini kalau ini ada sumbunya begitu, sumbu longitudinal, sumbu memanjang elemen batang searah sumbu memanjang batang atau sumbu longitudinal itu biasa kita namakan X ya. Maka regangannya, jika regangannya adalah regangan aksial itu, maka itu searah sumbu X. Sedangkan yang tegak lurus ke arah atas itu adalah Y gitu ya. Jadi kalau X ini hubungannya dengan panjang ya, delta L itu hubungan dengan sumbu X, itu adalah arah X atau nanti aksial atau searah sumbu longitudinal. Sehingga sedangkan yang tegak lurus lateral atau arah Y itu hubungannya dengan diameter dan seterusnya. Ini gaya batang itu masuk dalam parameter, dalam variabelnya sumbu X ya, dalam arah aksial L gitu, delta L itu masuk dalam X, sedangkan Y atau lateral itu masuk D, diameter, delta D dan seterusnya. Nah, satu lagi ada sumbu Z ke arah yang tegak lurus ke arah menghadap ke kita gitu. Nah, sekarang kita akan tuliskan kalimat matematikanya, diketahui. Nah, ini yang penting. P 120 kN. Nah, L 3 meter itu adalah L0 atau panjang mula-mula ya. Jadi kita tuliskan saja di sini L0 supaya tidak bingung. Karena nanti perpanjangan itu ada hubungannya dengan delta L. Nah, L 3 meter itu apa? Itu adalah L0 panjang mula-mula. Kemudian diameter D sama dengan 30 mm itu adalah D0, diameter mula-mula ya, 30 mm. Sedangkan E ini modulus elastisitas 73 GPa dan rasio Poisson atau Nu sama dengan sepertiga. Ditanyakan yang pertama adalah perpanjangan delta L ya, penulisannya begini boleh, delta atau begini boleh. Ya lagi kalau yang simbolnya begini itu adalah seperti huruf kecil gitu, yang begini huruf kapital. Perpanjangan delta L, berkurangnya diameter delta D dan berkurangnya volume delta V. Kembali saya ingatkan, soal ini saya ambil dari bukunya Timoshenko ya, tentang mekanika bahan gitu. Baik. Nah, dari sini kita bisa jawab dari yang diketahui. Ternyata P-nya diketahui, ada L0, D0, E sama dengan 73 GPa dan rasio Poisson sepertiga. Kita hitung pertama yang diminta adalah perpanjangan delta L. Baik.
perpanjangan delta L itu tadi ada variabel jika ada sumbu x, y, z, delta L itu adalah variabelnya sumbu x ya. Jadi panjang terus gaya ini itu variabelnya sumbu x atau sumbu aksial gitu. Sedangkan yang tegak lurus itu lateral, gayanya lateral itu variabelnya adalah d, delta d gitu. Nah, kembali ini yang diketahui, kita sekarang akan menghitung perpanjangan. Nah, sebelum hitung perpanjangan, saya ingin review sedikit tentang regangan aksial ya, materi tentang regangan aksial. Karena perpanjangan ini itu bisa dicari dengan persamaan regangan aksial ya. Tadi saya sampaikan bahwa perpanjangan itu adalah variabel dari sumbu x. Nah, perpanjangan ini bisa dicari dengan rumus ini kan. Epsilon x atau regangan arah x atau regangan aksial ya, itu sama dengan delta L ya dibagi dengan L0. Sebelum ini saya lanjutkan, saya mau review dulu. Kalau kita lihat penjelasan sebelumnya, pada batang yang mengalami tarik, di mana batang itu memiliki, ini karena ini persegi ya, itu panjang mula-mulanya adalah L0, kemudian panjang ya, dan ini tingginya itu adalah A0. Kalau di soal tadi ini adalah L0 dan ini bentuk penampangnya adalah lingkaran atau bentuk objeknya adalah silinder ya. Jadi ini tadi D0. Nah, ketika dia sebelum mengalami tarik, ini panjang mula-mulanya adalah L0 dan ini adalah A0. Nah, yang ditanyakan, bukan yang ditanyakan, maaf. Setelah dia mengalami tarik, maka yang terjadi, dia akan panjangnya bertambah menjadi L1 ini ya. Tetapi dari sisi ketinggian, dari sisi diameter, dia berkurang semakin kecil menjadi A1 ya. Jadi L0 segini, sepanjang ini, karena tertarik dia menjadi semakin panjang L1. Sedangkan A0 yang tingginya sekian begitu karena tertarik semakin panjang, tetapi dalam arah Y itu atau dalam arah lateral dia semakin memendek. Sehingga akan bisa diketahui ada regangan aksial ya. Regangan aksial itu regangan yang searah sumbu X, searah sumbu longitudinal, itu epsilon X sama dengan delta L dibagi dengan L0, di mana delta L itu adalah L1 panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi dengan panjang awal. Sedangkan untuk regangan lateralnya, regangan arah sumbu Y itu epsilon Y sama dengan delta A dibagi A0, atau dalam kalau kasus kita ini nanti epsilon Y nya adalah delta D, ini menjadi diameternya. Sekarang kita fokus ke sini, ke regangan aksial ini ya. Jadi epsilon X sama dengan, atau regangan aksial sama dengan delta L, dimana ini panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi dengan panjang awal. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan ini. Sehingga muncullah rumus ini, regangan arah X atau regangan aksial itu adalah delta L dibagi dengan L0. Dari sini kita bisa hitung perpanjangannya. Perpanjangan itu adalah delta L. Delta L sama dengan epsilon X dikalikan dengan L0. L0-nya sudah diketahui, tinggal yang belum diketahui adalah epsilon X. Nah, bagaimana kita mencari epsilon X atau regangan arah X gitu? Itu yang mau kita cari. Kita cari persamaan yang lain. Kita bisa gunakan hubungan linier, masih ingat ya, tegangan dan regangan. Epsilon X bisa menggunakan hubungan linier tegangan dan regangan. Loh, kok bisa gitu? Mari kita lihat, review sedikit. Nah, ini. Masih ingat gambar ini ya? Ini adalah grafik tegangan dan regangan dari pengujian tarik baja ya, pengujian tarik silinder baja. Jadi bajanya itu ditarik, masih ingat ya, spesimen baja ditarik. Nah, ketika dia ditarik, itu kan dia mengalami tarikan searah sumbu yang memanjangkan sumbu longitudinalnya, atau kita namakan dia adalah epsilon X gitu. Nah, dari situ hubungannya ini adalah tegangan yang
sumbu Y-nya adalah tegangan, sumbu X-nya adalah regangan gitu. Nah, dari hubungan sisi ini, hubungan linear berarti hubungan masih dalam kondisi di bawah batas proporsional, di bawah tegangan leleh, itu adalah kita menghasilkan persamaan ini, bahwa tegangan sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan regangan. Modulus elastisitas itu adalah ini sisi miring ini adalah modulus elastisitas, sedangkan ini adalah tegangan dan ini adalah regangan. Sehingga tegangan itu adalah sama dengan regangan ini dikalikan dengan modulus elastisitas ini. Modulus elastisitas itu adalah sisi miring ini, begitu ya. Nah, persamaan ini itu berlaku jika kondisi batang masih dalam kondisi elastisitas linear. Masih ingat ya, elastisitas linear. Sehingga di bawah batas proporsional itu rumus ini masih berlaku. Nah, ini yang kita gunakan, bahwa tegangan sama dengan E modulus elastisitas kali regangan. Regangan di sini adalah regangan X ya, karena dia searah sumbu longitudinal, gaya tariknya diberikan searah sumbu longitudinal. Ini adalah epsilon X. Nah, ini yang kita gunakan, kita masukkan ke untuk mencari epsilon X. Nah, ini ya, tadi sudah kita ketahui bahwa tegangan sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan epsilon X. Oh ya, ini ada yang lupa ya. Jadi delta L sama dengan epsilon X kali L0, itu saya namakan persamaan 1. Berikutnya dari hubungan linear tegangan dan regangan, kita akan ketemu bahwa tegangan sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan regangan aksial X. Dari sini, ini ada perkalian silang ya. Epsilon X-nya bisa kita ketahui dengan cara tegangan dibagi dengan modulus elastisitas. Akan muncul persamaan 2. Modulus elastisitas sudah diketahui, tinggal tegangannya. Bagaimana kita mencari tegangannya ya? Nah, tegangannya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan atau konsep tegangan normal. Masih ingat tegangan normal? Ini konsepnya persis seperti batang ini ya, tegangan normal. Kita review lagi. Nah, tegangan normal itu kan seperti ini batang prismatis, kemudian ditarik gitu. Nah, tegangan normal itu rumusnya adalah P per A. Atau resultan atau P ini sama dengan intensitas gaya dikalikan dengan luas penampang. Atau intensitas gaya atau tegangan adalah resultan atau gaya yang bekerja, gaya tarikan bekerja ini dibagi dengan luas penampang. Nah, ini yang kita gunakan, konsep ini yang kita masukkan untuk mencari tegangannya. Begitu, jadi ini yang kita gunakan. Kembali ke sini, maka kita masukkan tegangan normal. Ini tegangan yang dicari. Tegangannya kita gunakan persamaan yang tadi, bahwa tegangan sama dengan P per A. Nah, tegangan sama dengan P per A ini, itu kita masukkan ke persamaan 2 ya. Jadi tegangan sama dengan P per A. Nilai P per A ini kita masukkan di sini. Maka menjadi epsilon X sama dengan sigma per E, itu sama dengan ya, tegangannya kita ganti P per A sama dengan P per EA. Ini rumus yang sangat umum nanti ya. Jadi untuk regangan aksial itu bisa juga diperoleh dengan cara persamaan P per EA. Jadi gaya tarik yang bekerja ini dibagi dengan modulus elastisitas dikalikan dengan luas penampang. Nah, ini kita namakan persamaan 3. Nah, dari sini persamaan 3 ini kita ketemu kan epsilon X-nya akhirnya adalah P per EA. Ini persamaan 3. Maka persamaan 3 ini epsilon X sama dengan P per EA kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke persamaan 1. Ya, jadi epsilon X, jadi delta L kembali ke sini sama dengan epsilon X kali L0. Epsilon X-nya diganti P per EA, maka akan menjadi P per EA kali L0 ya kan, betul ya. Ini epsilon X sama dengan P per EA dikalikan dengan L0. Oke, dari sini langsung dihitung saja. P nya dimasukkan 120 kN, L0 nya adalah 3 meter ya, L0 nya 3 meter, kemudian E nya adalah modulus elastisitas adalah 73 gigapascal gitu.
Kemudian A-nya adalah 1/4 pi d kuadrat, ya kan? Kenapa 1/4 pi d kuadrat? Itu karena luas penampangnya ini. Luas penampang ini adalah lingkaran, di mana luas lingkaran adalah 1/4 pi kali d kuadrat, gitu ya. Nah, dari sini dapat diketahui delta L-nya adalah 6,98 mm, ya. Apakah ada yang ditanyakan? Hati-hati ketika nanti mengalihkan ini apa persamaannya sebaiknya disamakan ya. Nanti ini saya cara cepatnya saja, saya harapkan kalian bisa menghitung dengan tepat rumusnya ya. Jadi GPa itu kan gigapascal ya, gigapascal itu berapa megapascal, coba nanti dicari. Sedangkan 1 megapascal itu sama dengan 1 newton per milimeter persegi. Sehingga kalau mau dijadikan mestinya dijadikan newton milimeter semua ya. 120 dijadikan newton berarti kali 10 pangkat 3 ya. Kemudian 3 meter dijadikan milimeter kali 10 pangkat 3. Kemudian 73 gigapascal coba dijadikan MPa supaya dia setara nanti newton milimeter gitu. Dikalikan ini supaya nanti hasilnya menjadi 6,98. Hati-hati dengan satuannya ya. Coba disamakan satuannya. Kalau di atas pakai newton ya di bawah mestinya newton gitu. Ini kan gigapascal tadi, coba dicari berapa megapascal karena 1 megapascal sama dengan newton per milimeter persegi. Nah, hasilnya ketemu 6,98 mm sehingga perpanjangannya adalah 6,98 mm. Atau panjang akhirnya berarti 3 meter ditambahkan 6,98 mm ya. Berarti 3, berapa? 3 meter ditambahkan 6,98 mm yaitu panjang akhirnya. Oke, itu adalah yang dicari. Yang pertama adalah perpanjangannya delta L. Berikutnya kita akan mencari yang ditanya adalah berkurangnya diameter. Nah, kembali ke sini. Kalau diameter berarti kita orientasinya langsung menggunakan parameter yang searah sumbu Y. Berarti ada apa saja? Ada regangan lateral, ada diameter, ada berkurangnya diameter. Itu berarti kita orientasinya ke parameter yang searah sumbu Y ini. Oke, ini diketahui sehingga kita mencari berkurangnya diameter, kita gunakan regangan lateral ya. Nah, regangan lateral masih ingat sebelum ke situ, ini masih yang tadi bahwa batang yang mengalami tarik gitu, kita lihat yang lateral yang ini panjangnya akan bertambah, tetapi dalam arah lateral atau dalam arah sumbu Y itu tingginya atau diameternya itu semakin berkurang. Kalau dalam persamaan di sini regangan lateral epsilon Y sama dengan delta A per A0 atau panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi dengan panjang awal ya. Nah, di sini kita tinggal ganti bang A-nya itu menjadi D atau diameter. Begitu pula nanti ini rasio Poisson juga kita gunakan. Tapi ini dulu yang dipahami ya, lateral yang searah sumbu Y. Sehingga kalau kita kembali ke sini, nah ini epsilon Y atau regangan lateral sama dengan delta A dibagi A0, atau dalam kasus ini itu delta A-nya saya ganti menjadi diameter sama saja karena diameter ini searah sumbu Y atau arah lateral ya. Sehingga regangan lateralnya sama dengan delta D per D0. Oke. Nah, karena yang ditanya delta D, maka delta D sama dengan ini perkalian silang saja. Tinggal epsilon Y dikalikan D0. Ya, ini adalah persamaan 1. D0-nya sudah diketahui, tinggal mencari epsilon Y. Di mana kita mencari epsilon Y dari hubungan rasio Poisson dan regangan. Hubungan rasio Poisson dan regangan, nah ini kan. Rasio Poisson atau nu sama dengan epsilon Y dibagi dengan epsilon X ya. Yang dicari adalah epsilon Y, maka nah ini mengulang rumus tadi. Epsilon Y sama dengan, ini kenapa ada harga mutlak seperti ini? Ya karena negatif, kita jadikan harga mutlak saja bahwa epsilon Y itu adalah sama dengan rasio Poisson
dikalikan epsilon x atau regangan arah x ya. Dari hubungan ini bisa diperoleh persamaan ini. Ini saya masukkan menjadi persamaan 2. Nah, Poisson ratio atau rasio Poisson sudah diketahui sepertiga. Tinggal mencari epsilon x. Epsilon x dari mana? Itu kita gunakan persamaan tegangan normal yang tadi ya, yang sebelumnya sudah saya sampaikan, di mana epsilon x ini memasukkan antara hubungan tegangan normal dan hubungan ketika tegangan dan regangan berada di bawah batas proporsional atau linear. Jadi menggunakan persamaan tegangan sama dengan P per A itu karena tegangan normal, sedangkan rumus tegangan yang kedua adalah karena masih di bawah batas proporsional, itu adalah tegangan sama dengan E kali epsilon x ya. Sehingga dari dua persamaan ini menjadi ini. Penjelasannya di sebelumnya tadi ya, saya sudah jelaskan. Sehingga epsilon x sama dengan P per EA ya. Epsilon x sama dengan P per EA. Ini menjadi persamaan 3. Nah, dari persamaan 3 ini masukkan ke persamaan 2 ya. Maka ini epsilon y sama dengan Poisson ratio kali regangan arah aksial epsilon x. Nah, epsilon x-nya ganti dengan ini, sehingga epsilon y sama dengan rasio Poisson kali P per EA. Sehingga persamaan ini saya namakan persamaan 4. Persamaan 4 ini dimasukkan kembali ke persamaan yang 1. Persamaan 1 di sini. Persamaan 1 di sini di mana ya, persamaan 1 di sini itu adalah persamaan 1 di sini, dari sini kita masukkan di sini. Dari persamaan 4 dimasukkan ke persamaan 1. Maka delta D sama dengan, saya ulang ini ya, epsilon y kali D0 ya, kali kali diameter awal. Epsilon y-nya masukkan ini dimasukkan ke persamaan ini ya, diganti ke sini. Maka akan jadi begini. Nu atau rasio Poisson dikalikan dengan P per EA, DO-nya tinggal mengalikan di sini saja gitu ya. Sehingga kita masukkan rasio Poissonnya sama dengan sepertiga, kemudian dikalikan P ya, P-nya adalah 120 kN, dikalikan dengan D 0 sama dengan 30 mm, dibagi 73 gigapascal kali ini 73 gigapascal itu adalah modulus elastisitas atau E, dikalikan dengan A. A-nya adalah 1/4 pi D kuadrat, itu adalah luas lingkaran. Maka akan ketemu delta D-nya adalah 0,0233 mm gitu ya. Sehingga kalau ditanya panjang akhirnya adalah ya 30,0233 mm ya. Nah, ini adalah berkurangnya diameter delta D-nya. Delta D-nya. Oh, berkurang ya. Kalau berkurang berarti nanti D1-nya pasti lebih kecil ya, panjang diameter akhirnya. Karena ini kan ditarik, diameternya menjadi lebih kecil. Maka nanti D1 itu adalah 30 dikurangi 0,0233 ya. Karena ini ditarik, panjangnya semakin panjang tapi diameternya menjadi berkurang, menjadi lebih kecil. Maka delta D-nya adalah ini 0,0233 mm. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Berikutnya adalah kita mencari berkurangnya volume. Nah, berkurangnya volume, berapakah pengurangan volumenya? Itu kita menggunakan penjelasan tentang perubahan volume itu ada di sini. Nah, masih ingat di sini ya. Ini adalah tentang materi tentang perubahan volume. Jika ini sebuah balok dengan panjang A dan tinggi B dan lebar C, di mana A ini adalah saraf sumbu X. Nah, jika dia ditarik dengan regangan aksial ya, ini adalah epsilon X ya, regangan aksial. Maka rumus perubahan volumenya itu atau
ini delta V-nya itu adalah V1 min V0 ya. V1 itu adalah volume akhir dikurangi volume awal. Atau bisa dirumuskan menjadi V0 kali epsilon X, ini epsilon X ya, regangan aksial dikalikan 1 min 2 kali Poisson ratio. Nah, persamaan ini yang akan kita gunakan. Delta V sama dengan V0 kali epsilon X regangan aksial dikalikan 1 min 2 kali Poisson ratio. Nah, dari sini kita masukkan saja. Maka, nah rumus ini yang kita gunakan. Berkurangnya volume, ya volumenya berkurang menjadi persamaan ini. Delta V sama dengan V0 kali epsilon X kali 1 min 2 nu atau rasio Poisson. Baik, V0 atau volume awal itu berarti kan karena ini penampangnya adalah prisma, maka penampangnya adalah luas alas dikalikan dengan tinggi ya atau panjang. Di mana luas alasnya adalah ini seperempat pi d kuadrat karena lingkaran dikalikan dengan panjangnya. Berarti A kali L0. A kali L0 itu adalah luas dari silinder. Ya, luas alas dikalikan dengan tinggi. Kemudian epsilon X-nya masih ingat sebelum ini saya sudah membahas di dua soal sebelumnya, yaitu mencari epsilon X dapat kita cari juga dengan persamaan P per EA ya kan. Kemudian ini dikalikan 1 min 2 kali Poisson ratio. Sehingga kita masukkan, kita coret saja, A-nya dicoret, ini ya, A-nya dicoret, tinggal LO kali P, atau panjang awal dikalikan dengan P, atau P kali LO dibagi dengan E. A-nya hilang ya, dikalikan 1 min 2 kali Poisson ratio. Maka, kita masukkan saja nilainya, P-nya adalah 120 kN kali 3 meter dibagi 73 gigapascal kali 1 min. Kenapa bisa menjadi 2/3? Karena di sini 2 kali rasio Poisson. Padahal rasio Poissonnya sepertiga. Sepertiga kali 2 adalah 2/3. Sehingga diperoleh hasilnya adalah berkurangnya volume menjadi 1640 mm pangkat 3. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, sama seperti yang sebelumnya kita harus pahami ini parameter-parameter ini apa gitu ya. Bahwa sebuah kawat baja berkekuatan tinggi yang diameternya 1/8 inch memanjang 1,4 inch ya, panjangnya berarti 1,4 inch. Langsung kita tuliskan saja diketahui ya. D0 ya, ini adalah D0 atau diameter awal dari kawat itu adalah 1/8 inch. Ini kita sudah menggunakan satuan imperial. Kemudian delta L ini karena ini adalah memanjang ya. Memanjang 1,4 inch. Itu adalah delta L. Nah, apabila sepanjang 50 feet berarti itu adalah panjang awal ya, panjang awal. Jadi 1,41 inch itu adalah delta L perpanjangannya, hati-hati ya, perpanjangannya. Jadi di sini bukan ditulis dikatakan panjang akhir kan. Dia memanjang. Kalau memanjang itu berarti deltanya kan ya, 1,41 inch. Kemudian apabila sepanjang 50 feet, nah 50 feet itu adalah panjang awal. Nah, karena di sini dalam inch, maka feet ini harus kita jadikan inch. Di mana 1 feet sama dengan 12 inch. Berarti kalau L0 50 feet sama dengan 600 inch gitu ya. Kemudian kawat tersebut dibebani gaya 850 pound. Berarti P sama dengan 850 pound. Ditanyakan, sebelum ditanyakan, di sini ada diameter kawat berkurang. Nah, diameter kawat berkurang. Kalau diameter kawatnya berkurang berarti pasti ini ditarik ya, ditarik. Berkurang sebesar 0,000085 inch berarti delta D. Kemudian yang ditanya adalah 1 modulus elastisitas. Berapakah modulus elastisitas?
Yang kedua adalah berapakah rasio Poisson, ya, rasio Poisson atau Poisson rasionya. Nu, yang ketiga adalah berapa perubahan volume satuan. Itu adalah E. Seperti yang sebelumnya kita bahas. Baik, yang pertama adalah kita ingin mencari modulus elastisitas. Itu kita asumsikan bahwa tegangan yang terjadi di bawah batas proporsional atau berlaku hukum Hooke, sehingga kita bisa menggunakan persamaan ini, bahwa tegangan sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan epsilon X. Bisa dilihat dari slide presentasi sebelumnya, pada hubungan linear antara tegangan dan regangan, di mana berlaku hukum Hooke, bahwa ketika masih di bawah batas, tegangannya terjadi di bawah batas proporsional, maka hukum Hooke berlaku dan kita bisa menggunakan persamaan ini, bahwa tegangan sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan regangan aksial. Dari sini, ini perkalian silang saja. Dari perkalian tegangan sama dengan atau sigma sama dengan E kali epsilon X, itu E atau modulus elastisitas bisa diperoleh dengan cara tegangan dibagi dengan epsilon X. Oke, ini persamaan 1. Nah, dari sini tegangannya belum diketahui, bagaimana mencarinya? Epsilon X juga belum diketahui. Jadi dua-duanya harus kita cari dulu. Nah, kita mencarinya, kita tegangannya misalkan menggunakan, kita bisa gunakan konsep ini ya, tegangan normal, di mana tegangan sama dengan P per A, itu saya masukkan persamaan 2. Sedangkan epsilon X nya saya menggunakan persamaan ini, standarnya bahwa delta L dibagi L0. Dari dua persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, jadi E sama dengan sigma per epsilon X. Sigmanya kita ganti menjadi P per A, ya. Kemudian delta X nya kita masukkan di sini, karena epsilon X nya di bawah, maka delta R per L0 itu dibalik. L0 nya di atas, delta L nya di bawah. Begitu ya. Nah, sehingga modulus elastisitasnya adalah ini, sigmanya 800, P-nya ya, P sama dengan 850 pound dikalikan dengan L0, 600 inch dibagi dengan 1/4 pi D kuadrat ya. D-nya adalah 1/8 inch, D0 kuadrat dikalikan dengan delta L-nya itu adalah 1,41 inch. Maka ketemu modulus elastisitasnya adalah 29,5 kali 10 pangkat 6 pound per square inch, atau pound dibagi inch pangkat 2 ya. Ini dalam satuan imperial, satuannya PSI. Begitu, itu untuk modulus elastisitas. Berikutnya kita yang ditanya adalah rasio Poisson. Nah, rasio Poisson itu kita bisa gunakan persamaan ini ya, masih ingat ini persamaan dasarnya bahwa rasio Poisson sama dengan min regangan lateral dibagi dengan regangan aksial, atau epsilon Y dibagi dengan epsilon X. Ya, dimana ini ada persamaan 1 gitu. Nah, saya rubah ke sini, epsilon X sebenarnya sudah bisa dicari tadi ya. Nah, tapi kita yang cari dulu epsilon Y. Epsilon Y sama dengan rasio Poisson, ini perkalian silang saja, dikalikan dengan regangan aksial. Ini menjadi persamaan 2. Nah, sedangkan persamaan yang lain, ini kan dari persamaan rasio Poisson ya. Ini epsilon Y-nya perkalian silang saja, itu adalah sama dengan epsilon Y atau regangan lateral, itu sama dengan rasio Poisson dikalikan dengan epsilon X ini. Selain itu, regangan lateral atau epsilon Y bisa dicari dengan ini persamaan sebelumnya ya. Kalau dalam arah lateral berarti diameter ya, sehingga regangan lateralnya adalah delta D dibagi dengan D0. Begitu. Nah, dari sini juga bisa dikeluarkan menjadi perkalian silang, maka delta D-nya adalah epsilon Y kali D0. Ini menjadi persamaan 3. Maka dari persamaan 2 ini dimasukkan ke persamaan 3. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Epsilon Y, ini kan delta D sama dengan epsilon Y kali D0. Epsilon Y-nya adalah nu kali epsilon X. Jadi ini dimasukkan ke sini. Maka jadinya akan seperti ini.
Sehingga delta D sama dengan nu kali epsilon X kali D0. Oke. Nah, sehingga rasio Poissonnya kalau dikeluarkan menjadi delta D dibagi epsilon X kali D0. Begitu. Nah, epsilon X-nya kita cari saja. Epsilon X-nya sama dengan delta L dibagi L0 sama dengan 1,41 dibagi 600 sama dengan 2 kali 350 kali 10 pangkat min 3. Nah, epsilon X-nya sudah ketemu, kita kembali mencari rasio Poisson. Sehingga rasio Poissonnya adalah delta D itu adalah 8,5 kali 10 pangkat min 5. Ini saya jadikan bentuk seperti ini, 8,5 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dibagi dengan epsilon X-nya, ini 2,35 kali 10 pangkat min 3. Ya, dikalikan D0. D0-nya adalah 1/8 inch ini. Maka Poisson rasionya ketemu 0,29. Oke, semoga bisa dipahami ya. Berikutnya adalah untuk perubahan volume atau E. Nah, perubahan volume ini itu juga masih menggunakan ini konsep perubahan volume di sini. Kalau yang tadi berkurangnya volume itu adalah delta V. Kalau sekarang perubahan volume satuan itu menggunakan persamaan yang ini ya. Nah, kita lihat persamaan ini. E sama dengan delta V per V0 atau dari sini kita bisa hitung juga bahwa E kecil sama dengan epsilon X ini ya kali 1 min 2 kali Poisson ratio atau sama dengan sigma per E kali 1 min 2 Poisson ratio. Nah, dari sini kita masukkan saja perubahan volumenya adalah ini epsilon X kali 1 min 2V. Epsilon X-nya sudah ketemu tadi 2,35 kali 10 min 3 kali 1 min 2 kali Poisson ratio sudah ketemu 0,29. Maka perubahan volumenya adalah 990 kali 10 pangkat min 6. Maka terjadi penambahan volume. Gitu ya. Baik. Sampai di sini ada yang ingin semoga bisa dilanjutkan, maaf. Mungkin tidak bisa tanya jawab, maksud saya, mohon maaf. Silakan dicoba dikerjakan di revisi tugas 8. Jadi dari yang sudah kalian kerjakan berdasarkan penjelasan ini, jika memang perlu direvisi silahkan direvisi di tugas 9 ya revisinya. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Oh ya, jika ada pertanyaan bisa menuliskan di chat di Google Classroom saja, nanti kita akan bahas. Terima kasih, selamat pagi.